gimana caranya lu bikin podcast di kala kesibukan lu yang padat? Karena gue orang kantoran, pagi sampai sore itu ya fokusnya untuk kantor. Sampai rumah pasti udah malam, jadi langsung istirahat. Artinya gue cuma punya waktu sedikit buat konten. Makanya gue memilih pakai Anchor, karena gue bisa bikin podcast dengan efisien. Dari rekam sampai tentuin waktu rilis. Hasilnya pun bisa maksimal. Dijamin dengan Anchor, kesibukan bukan menjadi alasan lagi buat kita nggak nge-podcast. So, cobain pakai Anchor. Selamat datang di Tutup 2022. Episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2022 yang diselenggarakan komunitas The Podcaster Indonesia. Selamat mendengarkan. Jumlah orang yang mengajukan pinjaman belakangan lagi naik-naiknya. Di mana salah satu produk pinjaman yang bisa dibilang lagi naik daun, salah satunya adalah PayLater. Penggunaan PayLater di sini didominasi oleh generasi Z dan juga generasi milenial, dikarenakan proses pengajuan yang tergolong cepat dan mudah. Tapi tentunya PayLater ini adalah produk baru yang masih dalam proses pengembangan. Dapat dikatakan belum terlalu stabil dan belum terlalu aman karena belakangan pun banyak kasus yang terjadi terhadap PayLater. Oleh karena itu, di episode kali ini gue ingin memberikan gambaran kepada teman-teman perbandingan antara 3 produk pinjaman yang belakangan ini lagi naik daun dengan produk pinjaman yang memang sudah ada dari zaman dulu. Disclaimer terlebih dahulu, gue melalui episode ini tidak menganjurkan teman-teman untuk berhutang, apalagi tujuannya untuk sesuatu yang bersifat konsumtif. Tapi tujuannya di sini adalah memberikan gambaran kepada teman-teman tentang bagaimana sistem kerja produk pinjaman agar teman-teman dapat lebih bijak menggunakan produk pinjaman sehingga meminimalisir resiko yang mungkin terjadi. Karena menurut gua produk pinjaman adalah produk yang sangat bagus karena bisa membantu mengembangkan hidup kita. Cuma sayangnya sering banget disalahgunakan oleh orang-orang yang memang tidak bertanggung jawab. So, 3 produk pinjaman yang akan gue bahas di episode kali ini adalah yang pertama kartu kredit atau CC, yang kedua itu pinjol atau pinjaman online, dan yang ketiga adalah PayLater. Ketiga produk ini adalah produk pinjaman atau produk keuangan yang bisa dibilang cukup kompetitif karena rivalitasnya itu udah bukan antar perusahaan aja tapi juga antar jenis produk. Pertama, gue akan bahas dari segi kegunaan. Untuk kartu kredit itu bisa dipakai untuk berbelanja dan juga digunakan untuk penarikan tunai. Untuk penarikan tunainya sendiri itu ada persentase terhadap limit yang tentunya nilainya itu berbeda-beda antar perusahaan bank yang mengeluarkan kartu kredit tersebut. Selain itu, kartu kredit bisa menjadi penjamin bagi nasabah untuk menggunakan produk keuangan lainnya, entah itu produk pinjaman, entah itu asuransi, selama terkoneksi dengan bank yang bersangkutan. Berbeda dengan kartu kredit ya, pinjol dan PayLater itu cuma punya satu fungsi. Dimana kalau pinjol tujuannya itu atau fungsinya ya hanya untuk tarik tunai. Sedangkan kalau PayLater hanya dapat digunakan untuk berbelanja atau bertransaksi di platform penyedia PayLater. Kemudian kita bandingkan dari segi pembayarannya atau pelunasan. Untuk kartu kredit sebenarnya kita itu bisa membayar berapapun selama pembayaran minimalnya itu adalah 10% dari tagihan pinjaman kita. Jadi teman-teman itu bisa bayar minimalnya 10% atau lebih dari itu. Kalian bisa bayar setengahnya, kalian bisa bayar lunas. Impactnya apa? Impactnya ya waktu pembayarannya ya tergantung kita. Bisa lebih lama, bisa lebih pendek. Dan menariknya adalah kalau seandainya kalian itu baru menggunakan kartu kredit kalian, kemudian kalian bayarkan lunas sebesar penggunaan kalian itu akan bebas bunga. Untuk pinjol, sistem pembayaran atau pelunasannya itu adalah cicilan, di mana jumlah tenornya itu atau jumlah banyak cicilannya itu tergantung ketika kalian mengajukan pinjaman tersebut. Biasanya sih dari pinjolnya itu udah ada tenor minimal dan juga tenor maksimal. Nah, tinggal kalian pilih tuh tenornya mau berapa lama. Dan untuk jumlah cicilannya itu sama ya setiap bulannya. Karena memang udah disepakati ketika kalian itu mengajukan pinjaman. Untuk PayLater yang gua tahu ada 2 dan itu pun tergantung dari penyedia PayLaternya, perusahaan penyedia PayLater. Yang pertama itu adalah sekali bayar lunas. Jadi jumlah yang kita bayarkan itu adalah jumlah pinjaman plus bunganya.
dan itu cuma dibayarkan sekali. Lalu ada sistemnya cicilan. Nah, untuk cicilannya di sini itu mirip dengan si pinjol. Cuma untuk tenornya itu atau jumlah cicilannya biasanya ditentukan oleh perusahaan penyedia paylater. Jadi kita nggak milih. Lalu dari segi penggunaan berulang, kita bisa menggunakan kartu kredit berulang kali selama tagihan kita itu belum melebihi limit yang disediakan oleh bank. Misalnya kalian punya limitnya 5 juta, kalian udah pakai 2 juta. Kalian masih bisa transaksi selama transaksinya itu masih di bawah 3 juta. Dan jumlah limit kalian itu akan kembali normal perlahan tergantung besaran cicilan yang kalian bayarkan setiap bulan. Karena kan kartu kredit itu minimalnya 10%. Nah, kalian bisa bayar lebih dari itu, maka limit yang kembali pun akan lebih besar juga. Untuk pinjol, kalian harus melunasi seluruh cicilan dari pinjaman kalian terlebih dahulu. Setelah lunas, baru kalian bisa mengajukan cicilan yang baru atau pinjaman yang baru. Jadi bisa dibilang pinjol ini agak kurang fleksibel ya. Kalau untuk paylater, mirip seperti kartu kredit, di mana sebelum mencapai limit maksimal, kita itu masih bisa terus bertransaksi. Dan juga nilai limitnya itu akan terus kembali perlahan setelah kita membayar cicilan. Cuma kekurangannya adalah nominal cicilannya pun akan ikut berubah dan berdampak juga kepada tenornya yang ikut bertambah. Kemudian dari lembaga yang mengeluarkan, tentunya kalau kartu kredit itu hanya bisa dikeluarkan oleh bank yang sudah diawasi oleh OJK dan terafiliasi juga dengan Bank Indonesia. Kalau pinjol, untuk saat ini ada dua ya. Yang pertama itu perusahaan legal yang memang sudah diawasi oleh OJK. Dan yang kedua itu adalah perusahaan ilegal. Nah, pinjol yang dijalankan oleh perusahaan ilegal inilah yang memang sering bikin kasus di kalangan masyarakat. Karena kan belum dipantau atau diawasi oleh OJK sehingga sistem atau SOP yang mereka jalankan itu tidak sesuai dengan aturan OJK. Di mana bunganya itu gede banget, kemudian cara penagihannya pun ya bisa dibilang kurang baik lah. Kalau untuk paylater ini agak unik, dikeluarkan oleh perusahaan yang sebenarnya enggak bergerak di bidang keuangan. Umumnya mereka itu punya platform tersendiri di mana di situ transaksinya besar. Makanya untuk memperbesar jumlah transaksi di dalam platform mereka mengeluarkan sistem paylater dengan tujuan ya untuk mengunci transaksinya itu di awal. Dan ketika sistem paylater ini ternyata jalan, akhirnya perusahaan yang punya platform ini ada yang mengurus izinnya di OJK dan ada juga yang mendirikan anak perusahaan khusus mengurusi sistem paylater ini sebagai perusahaan keuangan. Makanya unik nih, dari perusahaan non keuangan bikin sistemnya itu berevolusi jadi perusahaan keuangan. Ambil contoh aja Gojek. Gojek itu kan perusahaan ride hailing kan. Dia punya GoPay. Nah, GoPay ini ngeluarin GoPay Paylater. Di mana Paylater ini akhirnya diurusi juga sama perusahaan sendiri namanya PT Dompet Anak Bangsa. Yang terakhir dari segi proses pengajuannya. Kalau kartu kredit itu ribet dan panjang. Perlu banyak dokumen yang harus diberikan kepada pihak bank. Selain itu ada survei juga. Setelah survei, kita diminta untuk menunggu maksimal 14 hari atau 2 minggu sampai kartu kredit itu keluar. Dan apakah itu selalu berhasil? Jawabannya tidak. Persentasenya ya 50 berhasil, 50 tidak diterima atau gagal. Dan juga yang jadi masalah di sini adalah kalau seandainya aplikasi atau pengajuan kalian itu gagal, kalian nggak diinfokan. Jadi ya selama 2 minggu atau 14 hari kerja itu kalian berharap aja ada kartu kredit yang dikirim ke rumah kalian. Dan tambahan lagi untuk pengajuannya itu dokumennya masih diambil secara manual untuk beberapa bank. Jadi ya kalian harus nyiapin beberapa fotokopian untuk dokumen kalian. Kalau untuk pinjol, dokumen yang dibutuhkan untuk pengajuan itu tidak serumit yang bank. Dan biasanya untuk pengajuannya itu dari aplikasi pinjol itu. Waktu prosesnya pun tergolong cepat ya. Ada yang sehari dan maksimal 3 hari. Kalau tingkat keberhasilannya gimana? Rata-rata sih dari cerita yang gue dengar berhasil ya. Kecuali kalian itu ngajuin pinjaman online ke perusahaan yang memang sudah diawasi oleh OJK dan kalian punya pembayaran pinjaman yang tertunggak di tempat lain. Itu bisa gagal sih. Dan terakhir, kalau paylater gimana? Nah, kalau paylater ini lumayan asik. Dimana kita nggak mengajukan duluan, tapi kita ditawarin.
Biasanya yang ditawarin di sini adalah user yang memang punya nilai transaksi besar di aplikasi perusahaan tersebut. Nantinya user tersebut kalau udah memenuhi kriteria yang diketahui oleh si perusahaan itu, jadi usernya nggak tahu tuh. Baru nanti di aplikasi saat kita gunakan akan muncul kayak sistem baru atau fitur baru. Kalau di game tuh kayak unlockable features lah. Baru kalau kita klik fitur baru tersebut yaitu pay letter, nanti ada beberapa dokumen yang perlu kita ajuin. Kalau udah, biasanya sih langsung approve ya. Ya sehari sampai 3 hari lah waktu approvalnya. Setelah itu kita bisa menggunakan fitur pay letter. Ya, jadi itulah perbandingan antara 3 produk keuangan yang bisa dibilang lagi kompetitif di masa kini. Semoga dengan informasi yang gue berikan di episode kali ini, teman-teman itu bisa lebih bijak dalam memilih dan menggunakan produk pinjaman. Lebih bukan untuk sesuatu yang sifatnya konsumtif. Karena balik lagi, ketiga produk pinjaman yang gue bandingkan tadi itu memiliki tingkat resiko yang sama. Dimana kalau kalian itu nggak bayar, apalagi kalau produknya itu terdaftar di OJK, nama kalian itu bisa di blacklist. Sehingga kalian itu nggak bisa menikmati produk keuangan dimanapun kalian berada. Dan tentunya hal ini pun akan berdampak kepada kualitas hidup kita nantinya. Oleh karena itu, bijaklah menggunakan produk keuangan yang ada. Bukan cuma pinjaman, tapi produk keuangan lain pun harus bijak. Oke, gua rasa itu aja yang pengen gue bahas di episode kali ini. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di Tutup 2002 episode lainnya. Bye semuanya.